Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 12 akuntansi 2. Untuk pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang materi jasa kena pajak atau JKP. Sebelum memulai pelajaran, Ibu berharap kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita ini. Dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesempatan untuk tetap melaksanakan proses belajar daring pada hari ini. Untuk jasa kena pajak atau JKP memiliki pengertian jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, keudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Di mana untuk pengertian jasa kena pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. B. Pengecualian JKP. Pada dasarnya, semua jasa dikenakan pajak kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan peraturan pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut. 1. Jasa pelayanan kesehatan medis. Yang pertama, jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi. 2. Jasa dokter hewan, jasa keahlian seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi. Selanjutnya jasa kebidanan dan dukun bayi, jasa paramedis dan perawat, jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium. Selanjutnya jasa psikolog, psikiater, dan jasa pengobatan alternatif termasuk yang dilakukan oleh paranormal. 2. Jasa pelayanan sosial. Jasa pelayanan sosial terdiri dari jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo, jasa pemadam kebakaran, jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan, jasa lembaga rehabilitasi, jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman termasuk krematorium, dan jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial. Lanjut yang ketiga, jasa keuangan terdiri dari jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito, berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Selanjutnya jasa menempatkan dana, meminjam dana atau meminjamkan dana pada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel, unjuk, cek atau sarana lainnya. Selanjutnya jasa pembiayaan termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berupa sewa guna usaha dengan hak opsi, anjak piutang, usaha kartu kredit, atau pembiayaan konsumen. Selanjutnya, jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai termasuk gadai syariah dan fidusia, serta jasa penjaminan. Selanjutnya yang keempat, jasa keagamaan. Jasa keagamaan terdiri dari jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lainnya di bidang keagamaan. Selanjutnya yang kelima, jasa pendidikan. Untuk jasa pendidikan terdiri dari jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional, dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. Selanjutnya yang kelima, jasa kesenian dan jasa penyiaran, di mana terdiri dari
Jasa kesenian dan hiburan meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan. Selanjutnya, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial. Selanjutnya, jasa tenaga kerja. Jasa tenaga kerja terdiri dari jasa tenaga kerja, jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha menyediakan tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut, dan jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.